Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaiza Tumuzil. Saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul tentang lingkungan inklusif. Nah, pada kesempatan kali ini saya berasal dari Prodi PIAUD atau singkatan dari Pendidikan Anak Usia Dini yang berasal dari UIN Arani di Banda Aceh. Saya akan menyampaikan beberapa materi terkait tentang lingkungan belajar inklusif. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul tentang lingkungan belajar inklusif. Nah, teman-teman sekalian, ada yang tahu nggak apa sih itu lingkungan belajar inklusif? Pasti teman-teman belum tahu ya, apa sih itu lingkungan belajar inklusif? Atau ada sebagian dari teman-teman yang tahu apa itu lingkungan belajar inklusif? Nah, saya perjelaskan bahwa lingkungan belajar inklusif itu atau disebut dengan pendidikan inklusif, yaitu sebagai suatu sistem dan strategi pendidikan yang dimana semua peserta didik dari berbagai kondisi dapat mengikuti pendidikan dalam satu lingkungan pendidikan, baik itu secara bersamaan maupun individu. Lingkungan pendidikan itu adalah suatu sistem pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dari peserta didik. Nah, selanjutnya itu ada manfaat dari pembelajaran lingkungan belajar inklusif. Nah, dari pembelajaran inklusif itu ada beberapa manfaat. Yang di dalamnya itu ada 3 manfaat. Yang pertama itu ada bagi anak, dan yang kedua itu ada bagi guru, dan yang ketiga itu ada bagi orang tua. Nah, mari kita kaji satu-satu manfaat pembelajaran inklusif bagi anak. Nah, bagi anak itu manfaat pembelajaran lingkungan inklusif itu, yang pertama itu anak dapat belajar dengan lingkungan terdekat. Nah, anak dapat belajar dengan lingkungan terdekat itu contohnya bagaimana? Nah, contohnya itu seperti ini. Di rumah kita mempunyai orang tua, mempunyai ayah, ibu, kemudian ada kakak, kemudian ada adik, ada abang, ada nenek. Nah, itulah yang dinamakan belajar dari lingkungan terdekat. Nah, dari abang, dari kakak, dari adik, kita dapat belajar lingkungan. Kita dapat belajar pembelajaran yang bermanfaat. Contohnya, saat kita tidak bisa melakukan sesuatu, nah pasti abang kita membantu kita dalam menyelesaikan sesuatu, ataupun kakak kita membantu kita dalam menyelesaikan sesuatu. Itulah contoh dari dapat belajar dari lingkungan terdekat. Nah, yang kedua itu ada lebih mudah dalam memahami pembelajaran. Nah, manfaat pembelajaran lingkungan inklusif itu yang kedua itu ada lebih mudah dalam memahami pembelajaran. Nah, dalam pendidikan atau dalam pembelajaran anak usia dini itu kan kita seorang pendidik itu mendidik anak. Nah, dengan adanya lingkungan belajar yang inklusif, yang nyaman, yang tentram, maka kita bisa lebih mudah dalam sehingga anak lebih mudah dalam memahami proses pembelajaran ataupun materi yang disampaikan. Kemudian yang ketiga itu ada mengasah kepekaan dalam menyikapi perbedaan dan keragaman manfaat. Nah, di sini kan kita nih pasti beda-beda. Dalam satu kelas itu pasti beda ragaman, beda suku, beda adat istiadat. Nah, di situ anak juga bisa peka terhadap perbedaan tersebut. Misalnya si A, misalnya si Fatimah, dia kebiasaannya setiap hari selalu makan pagi, sedangkan si Akil dia tidak kebiasaan bangun pagi. Nah, kedua teman itu harus saling peka bahwa satu teman bisa makan pagi dan satu teman lagi tidak makan pagi. Nah, dari itulah kita bisa tahu anak memiliki kepekaan terhadap keberagaman teman-temannya. Baik, yang kedua itu ada bagi pendidik. Nah, manfaat pembelajaran lingkungan inklusif itu yang kedua itu bagi pendidik atau guru. Nah, yang pertama itu ada mendapat kesepakatan belajar. Nah, di situ guru bisa. Nah, yang kedua itu bagi pendidik.
Adapun manfaat pembelajaran lingkungan inklusif itu yang kedua itu ada bagi pendidik. Nah, yang pertama itu pendidik dapat kesepakatan untuk belajar. Nah, di sini pendidik berperan penting dalam menyukseskan proses pembelajaran. Dan di situ pendidik melatih anak atau mendorong anak untuk menaati proses pembelajaran. Nah, yang kedua itu ada mendorong guru lebih kreatif dalam mengajar. Nah, di sini kan lingkungan inklusif itu juga bisa melatih guru dalam kreativitasnya, kemudian dalam proses pembelajarannya, strategi yang diajarkan. Itulah yang dinamakan dengan lingkungan inklusif. Dan yang ketiga itu ada pendidik mendapatkan pengalaman yang lebih luas dengan adanya lingkungan inklusif, sehingga pendidik dapat pembelajaran ataupun pengalaman yang luas mengenai proses pembelajaran. Nah, yang ketiga itu ada bagi orang tua. Nah, tadi kan manfaat lingkungan inklusif itu ada 3. Ada bagi anak atau peserta didik, kemudian ada bagi pendidik yaitu guru, dan yang terakhir itu ada bagi orang tua. Sekarang bagi orang tua. Nah, manfaat pembelajaran inklusif itu bagi orang tua itu yaitu orang tua menyadari bahwa membantu proses pembelajaran anak. Nah, di situ orang tua menyadari bahwa lingkungan inklusif itu penting akan proses pembelajaran anak. Dan yang kedua itu ada terlibat langsung dalam membantu belajar anak dapat belajar. Nah, dan yang ketiga itu ada dapat belajar bagaimana menyediakan sumber belajar. Nah, orang tua di sini berperan penting juga dalam menciptakan lingkungan inklusif seperti menyediakan bahan yang mendukung proses pembelajaran, kemudian menyiapkan mental anak, kemudian mendukung anak dalam proses pembelajaran. Itulah peran orang tua dalam menciptakan lingkungan inklusif. Nah, selanjutnya ini ada 4 indikator dalam mengembangkan lingkungan belajar inklusif. Yang pertama itu ada toleransi pendidikan dan kepala satuan terhadap keberagaman. Kedua, ada kesadaran sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga itu konsepsi terhadap multikulturalisme. Dan yang keempat itu ada kesiapan memfasilitasi ragam kemampuan dan kebutuhan anak, termasuk anak berkebutuhan khusus. Nah, selanjutnya, bagaimana strategi guru dalam mengembangkan lingkungan belajar inklusif? Nah, di sini kan kita seorang pendidik, pasti harus mengetahui dong bagaimana strategi dalam mengembangkan lingkungan belajar inklusif. Nah, kita juga harus memiliki strategi dalam mengajarkan ataupun dalam mengembangkan lingkungan belajar inklusif. Yang pertama itu ada membangun nilai dan budaya lingkungan belajar inklusif. Bagaimana sih membangun nilai dan budaya lingkungan belajar inklusif? Nah, cara membangunnya yaitu dengan cara memperlihatkan atau menampilkan bagaimana budaya kita, orang-orang muslimin, budaya suatu kampung, kemudian budaya sekolah. Nah, dari situlah kita bisa melihat ataupun bisa membangun budaya-budaya lingkungan sekolah belajar inklusif. Kemudian yang kedua itu ada membuat lingkungan belajar inklusif. Bagaimana sih cara membuat lingkungan belajar inklusif? Nah, yang kedua itu caranya dengan berinteraksi terhadap anak, menanyakan bagaimana proses pembelajaran tadi malam, kemudian kebutuhan apa saja yang dibutuhkan pada hari ini. Nah, dari situlah kita bisa membuat lingkungan belajar inklusif. Jika anak sudah memaparkan materinya, Bu, saya hari ini mau belajar menggambar. Nah, kita kan sudah ada RPPH itu. Kemudian anak juga mendukung proses menggambar. Nah, dari proses menggambar itu bisa mengembangkan tema yang akan kita kembangkan hari itu. Nah, yang kedua itu dan yang ketiga itu ada mengembangkan praktik dalam lingkungan belajar inklusif. Nah, mengembang praktik dalam lingkungan belajar inklusif itu bagaimana sih? Ya, contohnya begini. Kita melakukan sebuah aktivitas ataupun sebuah praktek yang bisa menciptakan lingkungan belajar inklusif. Nah, yang ketiga itu ada bagaimana sih cara membangun lingkungan inklusif? Nah, ada 3 cara dalam membangun
lingkungan inklusif. Yang pertama, mengimplementasi nilai-nilai inklusi dalam praktik nyata. Dan yang kedua itu ada perlibatan orang tua atau wali dalam mendukung lingkungan belajar inklusif. Dan yang ketiga itu ada menanam penghargaan pada keberagaman. Nah, slide selanjutnya itu ada apa saja sih prinsip-prinsip dalam manfaat lingkungan belajar? Nah, pasti teman-teman belum tahu kan apa saja prinsip-prinsipnya. Nah, prinsip-prinsip dalam membuat lingkungan belajar inklusif itu yang pertama itu adalah menerima semua peserta didik. Nah, seorang pendidik tidak boleh membeda-bedakan peserta didik karena kita seorang pendidik itu harus konsisten dalam mengajarkan suatu materi, dan kita seorang pendidik tidak boleh membeda-bedakan antara satu pendidik dengan pendidik lainnya. Maka dari itu kita dalam membangun lingkungan belajar inklusif itu seorang pendidik harus menerima semua peserta didik. Dan yang kedua itu dukungan terhadap keberagaman. Nah, suatu anak itu pasti beda-beda ragamnya dan pasti beda sukunya, tingkah lakunya, kemudian akhlaknya pasti beda. Nah, kita seorang pendidik tidak boleh membeda-bedakan antara anak satu dengan anak yang lain. Kemudian kita tidak boleh mendukung anak satu dengan anak yang lain, tetapi kita harus mendukung semua anak dalam proses pembelajaran terhadap keberagaman yang dimiliki seorang anak. Slide selanjutnya itu ada cara mengembangkan praktik-praktik pembelajaran inklusif. Nah, caranya itu yang pertama itu ada perencanaan kegiatan untuk menghadiri proses pembelajaran yang inklusif. Kemudian yang kedua itu ada pengenalan keberagaman melalui kegiatan harian. Nah, dari pengenalan keberagaman itu melalui kegiatan harian, maka bisa mengembangkan praktik-praktik pembelajaran inklusif. Dan yang ketiga itu ada strategi memfasilitasi kelas inklusif. Ada fasilitas yang bisa meningkatkan pembelajaran inklusif. Nah, kelas tersebut bisa menyediakan media yang berkualitas, kemudian media yang mendukung, kemudian pendidik yang memiliki ilmu yang tinggi, kemudian bisa mengontrol selalu kelas. Dan yang keempat itu ada mengoptimalkan sumber daya manusia. Nah, dari manusia itu bisa kita jadikan lingkungan yang inklusif. Nah, adapun kesimpulan dari materi saya itu yaitu yang pertama, upaya satuan dalam menciptakan lingkungan belajar inklusif merupakan satu upaya dalam mewujudkan PAUD berkualitas, khususnya untuk berkontribusi pada 4 elemen, yaitu tentang kepemimpinan dan pengelolaan sumber daya. Dan yang kedua itu, lingkungan belajar inklusif akan memberikan kesempatan kepada seluruh anak untuk memperoleh hak dalam mengembangkan potensi yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Kemudian mengenal dan memahami keberagaman budaya dan agama, memiliki keberagaman terhadap bangsa, serta membangun sikap positif dalam merespon keberagaman. Dan yang ketiga itu ada satuan PAUD dalam mewujudkan lingkungan belajar inklusif dapat bekerjasama dengan dinas kesehatan, perguruan tinggi, tempat-tempat ibadah, layanan psikologis, komunitas budaya, dan berbagai pihak yang dapat mendukung program layanan inklusif. Kemudian dan yang terakhir itu ada panduan ini juga dapat digunakan oleh pihak-pihak terkait seperti dinas pendidikan, organisasi mitra, dan akademisi dalam memberikan pendampingan kepada satuan PAUD untuk menciptakan lingkungan belajar inklusif. Sekian dari materi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.